gitu kan. Tiba-tiba dia malah kayak marah, terus tangannya ke lehernya kayak pengen nyekek gitu. Ya udah saya pergi, tapi saya ajak ibu ini. Jadi kejadiannya di sebuah pabrik di daerah Depok, Jalan Raya Bogor, persis di pinggir jalan raya. Tempatnya lumayan rame lah. Di situ dekat pasar, nggak jauh dari pasar, dan ya pusat-pusat keramaian lain. Di dekat perumahan juga perkampungan. Sepintas nggak ada yang aneh lah dari pabrik ini. Kejadiannya siang sebelum asar. Jadi waktu itu gue baru nyampe habis zuhur gitu lah, jam 1 jam 2 nyampe kantor, nyampe pabrik maksudnya. Terus gue masuk ke kantor ya, karena di bagian tengah pabrik itu kan ada kantor ya, ada ruang kantor, ruang manajemen lah. Di belakangnya baru area produksi ya, pabrik. Jadi gue langsung masuk kantor, gue masuk satu ruangan yang kebetulan di situ ruangan direktur pabrik itu, dan ada sofa, gue tiduran di situ. Terus mungkin gue tidur lumayan lama lah, sekitar mungkin sejaman. Terus tiba-tiba gue terbangun, dengar suara ramai di luar kan, di arah area produksi. Tapi gue nggak langsung bangun, gue masih cuman sambil tiduran gitu, gue melek sambil denger ada apaan sih rame-rame di luar. Terus gue dengerin pelan-pelan, ternyata ada orang kesurupan. Gue nggak kaget gitu, karena memang sebetulnya kejadian itu bukan yang pertama. Jadi kejadian kesurupan itu udah beberapa kali, cuma memang gue nggak pernah ada di lokasi saat kejadian. Jadi karena gue jarang gue di kantor ya. Paling gue datang kadang pagi kantor, habis itu gue pergi lagi keluar. Makanya pernah katanya berapa kali kejadian kesurupan dan gue nggak ada di lokasi, jadi gue nggak tahu. Cuman ya gue dengar lah dari karyawan biasanya cerita kan, kalau misal Senin ada yang kesurupan, Selasanya pada cerita gitu. Dan cukup mengganggu sebetulnya, karena kalau ada orang kesurupan biasanya itu nggak cuma satu, dia nular, dan akibatnya adalah produksi jadi berhenti. Ya akhirnya kita nggak bisa kerja gitu, karena pada takut biasanya orang-orang ya, yang kesurupan 1, 2, yang lain pada takut, jadi biasanya pada pulang, karena emang udah nggak konsentrasi kerja ya. Makanya sebenarnya gue kesel juga kan dengar cerita kayak gitu. Dan kebetulan hari itu gue pas ada di lokasi lah. Tapi sebelum gue cerita lebih jauh, sebetulnya gue perlu cerita dulu ya tentang kondisi pabrik ini gitu. Jadi memang kalau menurut karyawan, penjaga malam, dan ya karyawan yang sering nginep itu, katanya emang pabrik ini tuh serem loh. Ya, jadi ada ruangan lah di bagian belakang pabrik gua itu, ada ruangan yang kalau pagi itu dipakai buat ruangan QC, quality control. Kemudian sebagian dipakai buat gudang. Ya, kemudian atas itu buat ruang istirahat dan sholat. Nah itu di dekat situ tuh ada, di bawah tangga itu ada kamar mandi. Nah katanya sih di kamar mandi itu orang sering nyium bau anyir. Ya menurut mereka sih bau darah. Tapi gue nggak pernah percaya, maksudnya bukan percaya itu, maksudnya ya udahlah gitu, namanya tempat memang besar gitu kan, terus kalau malam juga kosong ya, cuman ada jaga malam ya, kalau ada yang kayak gitu-gitu nggak heran lah. Makanya gue juga nggak pernah nanggepin serius ya. Bahkan katanya ada yang pernah ngeliat penampakan ya di lantai 2-nya tempat
orang istirahat itu, katanya sih gitu, pernah lah. Dan pernah juga kejadian sampai orang yang jaga malam itu kayak apa sih, ya tiba-tiba aja kaku badannya gitu ya, tapi masih sadar gitu. Nah gue terus terang nggak terlalu mikirin lah hal-hal kayak gitu lah gitu. Karena ya kita kerja aja gitu, bisnis gitu, the show must go on ya. Cuma kalau udah ganggu produksi, inilah yang jadi perhatian gue gitu. Makanya pas kejadian itu, peristiwa itu, gue di dalam ruangan, gue langsung begitu gue dengar ternyata memang ada orang kesurupan. Tadinya gue mau cuek aja, terus akhirnya kok nggak selesai nih masalahnya. Udah gue bangun, gue keluar ruangan ya, dan ke ruangan sebelah tempat manajemen. Di situ ada satu orang bagian keuangan, ya ibu-ibu lah gitu. Gue tanya, ada apaan? Ada yang kesurupan tuh pak, dibawa ke ruang satpam. Terus tolong pak, itu di rukyah aja pak gitu, karena ini kan sering kejadiannya pas bapak nggak ada di tempat. Tadi gue males banget sebetulnya kan ngurusin masalah-masalah kayak gini, karena kan fokus gue di produksi lah, gimana ngejar produksi agar orderan bisa gue penuhi dengan tepat waktu. Apalagi ini kan hubungannya dengan ekspor ya, gue harus ekspor barang-barang tersebut, dan masalah time itu, masalah waktu itu benar-benar ketat lah. Makanya gue agak kesel. Terus ya udah gue keluar dari ruangan kantor, terus gue langsung menuju ke ruang satpam di bagian depan lah. Jadi kalau kita masuk gerbang pabrik, sebelah kiri itu ada ruang satpam. Sampai depan kantor satpam, gue masuk. Di dalam udah ada ibu-ibu itu posisi duduk gitu, kakinya selonjor ke depan, terus matanya melotot gitu kan, kayak orang marah. Terus dipegangin sama karyawan yang lain, yang cowok ya. Ada 4 orang kalau nggak salah, pegang tangan, kaki ya. Ada kayak orang melotot gitu kan, kayak orang marah. Terus ternyata di situ udah ada kepala produksi gua, lagi kayaknya sih lagi mau ngobatin gitu kan. Jadi kepalanya dipegang, terus kayak komat kamit gitulah, dia baca sesuatu gitu. Gua ngeliatin aja tuh, dari situ gua liatin nih diapain nih sama kepala produksi gua kan. Terus nggak lama sembuh tuh ya, tenang. Udah tanya, oke udah sembuh. Terus kepala produksi gua bangun, terus ngomong sama gua, pak pinjam mobil pak, biar saya anterin pulang aja. Oke, udah kita keluar ruang pabrik menuju ke arah kantor. Gue mau ngambil kunci mobil kan, dari kantor. Di tengah, di parkiran itu, dari kantor satpam ke ruang kantor kan lewatin parkir kan. Parkir, ada suara dari arah area produksi kan, teriak-teriak. Ada apa nih? Langsung kita berdua ke arah area produksi. Ternyata ada satu ibu-ibu yang kena juga, surupan juga. Ibu-ibu itu lagi duduk, lagi kerja tuh, tiba-tiba langsung bengong, diem aja, kaku gitu. Ibu-ibu yang lain yang bagian packing itu panik kan, terus langsung kita samperin sama kepala produksi gue, lagi dipegang lagi langsung. Terus sama, dia melakukan hal yang sama seperti ketika di ruang satpam. Dia pegang gitu kepalanya, terus dia komat kamit. Nggak lama sembuh tuh, alhamdulillah, bismillah ya, sembuh ya. Terus wah udah nih pak, kayaknya kepala produksinya ngomong ke gue kan, udah deh pak, nih kayaknya sih diliburin aja dulu pak gitu, daripada nular, karena yang lain juga takut kan. Dan memang kan kesurupan ini kan kadang-kadang memang gitu ya, nular ya.
satu yang lainnya, baik secara psikologis ya, maupun mungkin memang karakter jin itu kan gitu kan, ganggu sini, ntar ganggu sebelah sana, terus mungkin ada yang bengong lagi, diganggu lagi, ada yang ketakutan ya. Emang gitu, dengan anak temennya ikutan tuh datang, ganggu juga. Akhirnya udahlah, terus kita menuju kantor, baru jalan menuju kantor mau ambil kunci mobil, dari arah satpam teriak lagi yang karyawan cowok, "Pak, kambuh lagi pak." Udah tuh, wah, padahal kita mau ngambil mobil kan, kunci kan. Akhirnya kita jalan lagi ke satpam, dan ternyata ibu-ibu yang tadi udah diobatin kayak tadi lagi, ngotot, badannya tegang gitu kan, menegang, pegangin. Terus sama kepala produksi gue langsung dipegang lagi, sama kayak tadi itu, pegang palanya, dikomat kamit, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Terus akhirnya dia berhenti tuh, terus dia nengok ke gue gitu, kepala produksinya, "Wah, saya nyerah nih pak, saya nyerah, ini mah jinnya lebih tua dari yang tadi nih pak," gitu, lebih tua, yang dulu kayaknya tabrakan di depan jalan pabrik itu, di jalan Raya Bogor depan pabrik. "Wah, saya nyerah pak kalau ini pak. Terus gimana pak kalau kita panggil aja nih orang-orang masjid di belakang pabrik." Jadi lokasi pabrik itu di belakang tuh emang perkampungan kan, perkampungan, ada masjid lah, tepat persis di belakang pabrik ya. Dan di situ mungkin kan ada ustadz. Terus gue bilang, "Yaudah, panggil deh," suruh orang panggil. Terus gue deketin ibu-ibu yang kesurupan itu, terus langsung gue bilang gini aja, "Udah, kamu pergi sekarang, kamu pergi, jangan ganggu-ganggu lagi ya. Ini orang mau kerja, ini orang lagi nyari nafkah, malah kamu ganggu ya. Kamu tuh jin kafir apa jin muslim? Kalau kamu jin muslim, kamu tobat. Kalau jin kafir, kamu masuk Islam, kamu tobat ya. Kamu gak boleh melakukan hal ini karena kamu zolim sama orang ini ya. Kalau kamu masih tetap zolim, saya doain ke Allah, saya minta sama Allah agar kamu diazab nanti di akhirat ya. Kamu diazab nanti sama Allah, kamu akan disiksa dengan siksaan yang pedih ya." Tuh ibu-ibu tuh dengerin aja kan, yang kesurupan tadi kan, ya matanya masih melotot gitu. Terus akhirnya gue bacain Al-Fatihah aja, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin." Terus sampai selesai mulai tenang tuh, mulai tenang. Terus, "Ayo pergi, keluar sekarang juga," gue bilang gitu kan. Tiba-tiba dia malah kayak marah, terus tangannya ke lehernya kayak pengen nyekek gitu. "Ya udah, saya pergi, tapi saya ajak ibu ini." Wah, pada ramai tuh karyawan megangin kan, wah langsung megangin tangannya, dia berusaha nyekek lehernya, terus bilang, "Saya ajak orang ini pergi, saya pergi, tapi saya ajak orang ini pergi." Wah, panik. Gue terus terang pada saat itu sih tenang aja, masih tenang, karena kan gue tau persis ya, karakter jin itu kan emang begitu, bluffing dia ya. Bluffing tuh apa istilahnya, apa sih bluffing ya, jadi nakutin aja sebetulnya gitu, padahal sih enggak sebetulnya ya. Kalau kita panik ya jadi malah repot gitu. Dari tenang, akhirnya bilang sama, "Udah, kamu gak usah nakut-nakutin, kamu gak usah gertak, kamu gak usah bluffing, kamu pergi sekarang juga ya. Gak usah ngajak-ngajak orang, kamu pergi sendiri, dunia kita beda, kamu jin, kita manusia beda, kamu pergi sekarang juga ya. Kalau enggak, saya doa sama Allah, saya minta sama Allah, kamu nanti di akhirat diazab dengan azab yang pedih ya. Saya bacain ayat kursi, setelah itu kamu pergi, kamu keluar." Langsung gue baca ayat kursi tuh, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Baru mulai tenang lagi, matanya udah nggak melotot, tapi masih masih nanar ya, masih nggak fokus lah gitu.
Terus akhirnya udah, kamu keluar sekarang, kamu pergi, kamu jangan ganggu orang. Di sini orang lagi kerja, lagi nyari nafkah, kamu ganggu. Kamu tuh merugikan banyak orang. Ya, kalau kamu kesel sama ibu itu karena mungkin ibu itu melakukan kesalahan atau apa, udah kamu maafkan. Sekarang kamu pergi. Ya, kamu jangan sok-sok nakutin orang, kamu pergi baik-baik. Selesai gue ngomong gitu, di masjid ada suara kayak orang mau mulai azan gitu kan, biasa kan, asar kan, kayak mau siap-siap tuh. Terus langsung gue tambahin lagi, tuh lihat masjid bentar lagi azan asar, manggilin orang sholat, kamu malah gangguin orang pada sholat, pada ibadah menyembah Allah, kamu malah di sini gangguin orang, pergi kamu. Dan akhirnya begitu gue saya ngomong gitu, pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tuh lemes, ibu-ibu tadi lemes, badannya lemes, matanya langsung terpejam, merem. Gue perhatiin, gue liatin, terus gue deketin, gue tanya, Bu, ibu nggak apa-apa? Terus dia ngangguk gitu pelan, ini udah ibu ya, udah nggak diganggu Bu. Enggak Pak, katanya. Udah sehat, badannya lemes, iya lemes. Wah, kalau udah gitu udah tanda bahwa ini sudah sehat, alhamdulillah. Terus akhirnya gue keluar kantor, keluar ruang satpam. Terus kepala produksi gue, ya Pak, saya bawa mobil anterin ibu-ibu ini yang kesurupan pulang ke rumah. Dan ya akhirnya diputuskan hari itu bagian packing stop produksi gitu, karena memang bagian packing itu kan banyak ibu-ibu ya, dan mereka sepertinya memang udah ketakutan ya, gelisah, dan kalau kerja pun juga nggak mungkin bisa efektif lah ya. Sementara packing itu kan finishing lah, kalau di kita tuh, di pabrik kita tuh packing itu kan finishing ya, kita juga nggak mau hasilnya jelek gitu. Akhirnya diputuskan hari itu tidak ada pekerjaan packing ya. Asar kita hentikan sholat ya. Kemudian ya udah akhirnya pulang, ibu-ibu itu diantar pulang naik mobil, dan alhamdulillah ya nggak ada terjadi apa-apa lagi gitu. Satu hal, ada beberapa poin sih yang pengen gue sampaikan sebetulnya, hikmah ya dari peristiwa ini. Yang pertama adalah satu, bahwa ketika di dekat lo terjadi peristiwa seperti yang gue alamin ini ya, kesurupan ya, nggak perlu takut sebetulnya, nggak perlu panik ya, karena ketakutan dan kepanikan itulah sebetulnya memang ingin ya ditimbulkan oleh jin gitu ya. Mereka senang gitu kalau ngelihat manusia tuh panik gitu. Wah, ini berarti berhasil nih kita nakutin manusia gitu ya. Itu sih persepsi gue doang sih, cuma maksudnya ya udah, lu nggak usah panik ya, lu istighfar, banyak istighfar, lu baca sholawat ya, dan kalau lu bisa baca Quran yang hafal ya, lu coba aja sembuhin. Nggak ada metode yang macam-macam kok sebetulnya kalau orang kesurupan itu ya, karena orang kesurupan itu kan sebetulnya jin iseng aja gitu, ganggu ya. Tadi gue bilang bluffing, tadi gertak doang gitu ya, mungkin karena merasa terganggu. Tapi kan kalau bicara merasa terganggu kan ya sama aja kan, kita juga seringkali merasa terganggu dengan jin yang menampakkan diri, walaupun mungkin dia bisa aja bilang gue juga nggak niat ganggu gitu. Tapi ya so what gitu kan ya. Kalau bicara merasa terganggu ya, siapapun bisa merasa terganggu ya. Susah kita hidup di dunia ya, pada akhirnya kan harus tepas lira ya, harus tenggang rasa gitu, harus toleransi. Makanya kita nggak perlu tuh ngikutin kemauan dia. Misalnya tuh setannya, gue minta kopi hitam, minta apa, garam, beras, cuekin aja, suruh aja keluar, bilang pelan-pelan, ayo keluar, jangan ganggu, nasihatin dia ya, nasihatin untuk segera keluar, taubat, keluar ya, bacain ayat Quran Al-Fatihah, ayat kursi yang kita hafal
Ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang secara umum mungkin itu banyak hafal. Ya, kita minta dia keluar baik-baik. Ya, bacain sholawat, ingatkan dia akan azab Allah. Jadi nggak perlu khawatir. Itu yang pertama, nggak perlu panik ketika ada kejadian seperti itu. Yang kedua, poin kedua yang gue sampaikan, sebetulnya metode dalam ruqyah syar'i itu salah satunya adalah ketika lo membacakan ayat Quran, lo harus melafazkannya dengan jelas. Jadi bukan dengan di komat kamit gitu. Lalu baca Al-Fatihah tadi dengan komat kamit doang nggak kedengeran. Bahkan kuping lo sendiri nggak bisa dengar, kuping orang yang kesurupan itu nggak bisa dengar, jinnya juga nggak bisa dengar, orang yang ada sekeliling nggak bisa dengar. Ya, kalau ruqyah syar'i itu secara umum kalau meruqyah, kalau dia membaca yang dibacakan Quran diperdengarkan suaranya sehingga semua yang ada di sekitar situ bisa mendengar. Ya. Gue nggak bilang bahwa yang dilakukan kepala produksi gue itu nggak syar'i, gue nggak bisa bilang itu karena gue nggak tahu apa yang dia baca. Mungkin aja dia baca ayat Quran, mungkin, karena kan gue nggak tahu dia baca apa, karena dia komat kami. Ya, bisa aja yang dibaca sebenarnya ayat Quran, tapi karena nggak jelas, ya kita kan jadi nggak tahu dia baca apa. Nah, kebanyakan, lagi-lagi gue nggak bilang semua, ya kebanyakan pengobatan yang dilakukan oleh dukun-dukun itu dilakukan dengan komat kamit. Ya. Dan yang dibacakan bukan ayat Quran, tapi dibacakan entah apa, entah jampi-jampi apa. Ya, sehingga kadang-kadang akhirnya tidak membuat jadi sembuh, malah jadi kacau. Ya, kadang-kadang pergi terus balik lagi. Ya, udah nih diusir pergi, ntar nggak lama datang lagi. Yang datang temennya. Kalau tadi yang pergi si A, yang datang si B, gangguin. Karena dukun itu ya mengusir jin dengan jin, bukan mengusir jin dengan membacakan firman Allah, ayat Quran, ya, atau dengan zikir yang Rasulullah ajarkan, tapi mengusir jin dengan kekuatan jin juga. Nah, ciri-ciri mereka adalah ketika mereka meruqyah atau menjampi itu biasanya komat kamit, nggak jelas apa yang dibaca. Tapi lagi-lagi gue nggak bilang bahwa semua yang komat kamit ketika meruqyah atau mengobati itu pasti tidak syar'i. Gue nggak bilang begitu karena kita nggak tahu apa yang diomongin. Makanya gue juga nggak mau mengecap, menstigma yang dilakukan kepala produksi gue itu tidak syar'i. Enggak, gue cuma bilang bahwa memang dukun-dukun itu kalau meruqyah biasanya dia komat kamit, dia nggak mengucapkan, atau kalaupun dia mengucapkan sesuatu yang diucapkan itu nggak jelas, rapalan-rapalan yang nggak jelas yang bukan berasal dari Quran atau hadis Nabi. Itu yang poin yang kedua. Makanya ketika gue meruqyah, kata-kata gue jelas, gue baca Al-Fatihah jelas, semua orang di ruangan itu bisa dengar. Gue baca ayat kursi, semua orang di ruangan itu bisa dengar. Jadi ketika gue mengusir dengan kata kalimat juga jelas, ayo keluar gitu. Atau kalau lu ngerti istilah-istilah bahasa Arab yang sederhana kayak ukhruj keluar, itu jin itu juga mudah mengerti. Ya ukhruj keluar. Ya, tapi pakai bahasa Indonesia pun juga mereka ngerti karena pada prinsipnya kita mengusir dia keluar kan. Gitu. Jadi nggak perlu komat kamit segala macam, udah ngomong aja kayak kita ngomong sama makhluk Allah lainnya gitu. Ya, keluar, dan nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, salah satu sifat dan karakter jin itu bluffing. Ya, kayak yang tadi terjadi, yang gue ceritain yang tadi, ya, pengen nyekek itu biasa. Itu gimmick, kalau bahasanya mungkin bahasa di entertain, gimmick gitu. Ya, pada dasarnya dia memang pengen nyari perhatian aja. Nah, kita nggak usah panik, ya, nggak usah nanti sampai, karena biasanya kan gitu kan jin kan, mau minta kopi segala macam, itu gimmick aja, nggak ada hubungannya, dia nggak bisa minum kopi kok. Ya, kalau jin bisa minum kopi, ya kafe-kafe kopi itu ya isinya jin semua karena dia seneng ngopi kan gitu kan, enggak juga gitu. Jin mah ada di mana aja, sekeliling kita ada. Ya. Coba salahnya mereka ada yang memang suka ganggu, ada yang baik-baik aja. Jin yang baik-baik juga ada, jin yang sholat ngikutin Nabi Muhammad sholat juga ada gitu. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang berikut gue rasa bahwa bahwa kita nggak bisa
lepas dari apa namanya, kehidupan kita ini maksudnya tidak bisa lepas dari adanya makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada sekeliling kita. Ya, ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata. Ya, sehingga kita tidak perlu juga terlalu takut, ya terlalu khawatir. Sebenarnya sama sih kayak kita pulang malam terminal, ya. Ya kalau zaman dulu, zaman terminal-terminal itu masih gelap, masih rawan, ya kita pulangan juga was-was kan. Ya. Dan bukan sama jin was-wasnya kan kita, wah kalau ada copet, ada penodong apa segala macam. Tapi kan bukan berarti kita takut banget gitu sehingga kita nggak berani gitu. Ya biasa aja gitu. Sama jin pun juga begitu. Jadi kita nggak perlu yang ketakutan amat sangat gitu. Ya. Dan mungkin gue dicerita sedikit kan tadi betapa karyawan gue memang sebelumnya udah sering cerita bahwa di pabrik itu memang ada penampakan dan segala macam, tapi udahlah ya. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, setelah itu di pabrik gue nggak pernah ada lagi yang kesurupan ya. Dan keesokan harinya setelah hari itu kejadian, besoknya gue datang ke pabrik, gue ngomong di depan karyawan, ibu-ibu packing, karyawan yang laki produksi, gue bilang, ibu-ibu besok-besok kalau yang kesurupan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, kalau yang kesurupan cowok mah gampang, ambil ember isi air, bacain Al-Fatihah rame-rame, siram aja ke orang itu, insya Allah pergi tuh jin. Gitu. Ya, jadi intinya nggak perlu khawatir lah. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu pun nggak pernah ada lagi orang kesurupan di pabrik. Ya, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Poin yang kelima, bahwa jin itu bukan arwah orang yang udah meninggal ya. Jadi kalau kepala produksi gue bilang jin itu udah tua, terus dia kecelakaan yang di depan pabrik, itu enggak lah. Jin itu ya jin, itu makhluk Allah aja. Ya, sementara arwah orang yang udah meninggal ya udah, alamnya udah beda, beda sama manusia. Ya, cuma memang jin tuh sering memanfaatkan aja gitu. Kalau ada orang meninggal, berita orang meninggal, ya dia memanipulasi itu seolah-olah sehingga orang yang meninggal jadi jin, ya, jadi penampakan segala macam. Padahal nggak ada. Itu makhluk yang berbeda. Arwah orang sudah meninggal itu alamnya berbeda. Ya, jadi tidak ada di sekeliling kita lagi. Yang masih ada di sekeliling kita adalah jin yang melakukan penampakan-penampakan, ya, dibuat mirip-mirip seperti orang sudah meninggal. Intinya untuk mengelabui manusia, ya, menakuti manusia, ya, atau apapun motivasi mereka. Yang jelas bahwa jin itu bukanlah arwah orang yang sudah meninggal. Ya mungkin itu sedikit sharing dari gua. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Insyaallah besok-besok ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Tapi kalau sampai ada kejadian itu, paling nggak lu tahu do and don't, apa yang lu bisa perbuat dan apa yang sebaiknya lu nggak perbuat ya. Jadi itu aja dari gua, terima kasih.